Kali ini kita akan sedikit bicara tentang apa sih perbedaan yang mendasar antara kompeten dan kompetensi. Mari kita simak. Salam kompeten. Kita lihat dulu kompeten. Kompeten itu apa sih? Kompeten dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berarti masuk dalam kata sifat. Nah, yang berarti kompeten adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu secara spesifikasi tertentu pula dan dinilai cakap untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Orang itu disebut berkompeten. Jadi jelas kompeten adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan pekerjaan tertentu, spesifikasi tertentu, dan cakap dalam melakukan tugas tertentu, orang itu disebut kompeten. Oke, sedangkan kompetensi itu adalah kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, kompetensi itu masuk dalam kata benda. Kalau kita artikan adalah kompetensi itu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas pekerjaan tertentu secara berkesinambungan, terus-menerus, dan diimplementasikan di dunia nyata dan akan menjadi satu nilai hasil dari suatu pekerjaan. Itulah kompetensi. Oke, sebagai literatur kita coba flashback ke belakang. Buku yang pernah saya baca itu adalah dari Gordon. Buku itu tahun 1988. Kita lihat di halaman 9 tentang konsep-konsep kompetensi seseorang. Yang pertama adalah understanding. Memahami. Paham, understanding, mengerti, paham tentang apa yang harus dia kerjakan. Jadi tidak tanya sana, tidak tanya sini. Seseorang bekerja, setelah dilihat itu pekerjaan, oh paham. Dia paham, understanding, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Yang kedua adalah skill, kemampuan. Kemampuan ini spesifikasi. Misalnya juru las, kemampuannya, ada sertifikasi lasnya. Atau skill tentang bagaimana menerbangkan drone, ada sertifikasinya. Skill, ahli, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah knowledge atau pengetahuan. Tentu dia tahu bagaimana regulasinya, bagaimana aturannya, bagaimana hal-hal yang mesti dan tidak dilakukannya. Dia knowledge, pengetahuannya luas tentang apa yang akan dia kerjakan, knowledge. Yang keempat, interest. Bagaimana seseorang bisa dibilang berkompeten itu tidak interest, minat. Dia harus meminati. Kalau kita tarik ke belakang misalnya, apakah minat dengan talent itu sama? Berbeda. Minat itu keinginan. Keinginan itu dibangun. Keinginan itu dieksplor. Dan keinginan itu diasah. Dan keinginan itu harus dimaintain. Harus dimaintain. Karena satu keinginan kalau tidak dimaintain itu sia-sia. Oke. Dan yang kelima adalah attitude, sikap. Sikap kita dalam satu pekerjaan. Ini penting karena attitude ini menjadi kunci. Seorang dibilang kompeten tapi attitude-nya kurang baik, akan dinilai tidak kompeten. Oke. Ini sangat mempengaruhi di dunia pekerjaan. Lonong boy. Kalian rekan-rekan bekerja lagi pada bekerja, datang tanpa assalamualaikum atau tanpa apa, selonong boy, tidak baik. Attitude itu kunci sebenarnya, membuka jalan untuk
seseorang itu dianggap berkompeten. Dia eh, melakukan satu hal yang kurang baik misalnya di dalam satu dunia pekerjaan karena dilihat dari attitude-nya, pulang ingin duluan walaupun dia berkompeten, atau selalu tidak ingin bergabung dengan komunitas pekerjaannya, egosentris dan sebagainya. Nah, itu attitude. Dan attitude ini sangat mempengaruhi, sekali lagi, sangat mempengaruhi seseorang dalam sebuah karir misalnya. Pandangan seseorang. Karena jujur, kehidupan di dalam dunia kerja itu bermasyarakat di dunia kerjanya itu sendiri. Berbaur, menciptakan satu dinamika untuk kemajuan bersama. Bukan untuk kemajuan sendiri. Oke, dan yang terakhir itu yang kelima, menurut Gordon, itu adalah value, nilai. Nilai itu dibangun, nilai itu diraih. Bagaimana value itu tetap terjaga dan utuh, ya, tetap terjaga dan utuh. Anda lihat, misalnya begini, dalam satu pesta, satu kegiatan keolahragaan dan sebagainya, Anda melihat fireworks, kembang api, gemerlap, tapi itu hanya sekejap. Gemerlap itu sekejap, hanya sekian detik. Saya tidak pernah menyaksikan kembang api bertahan sampai 1 jam indah di udara. Saya belum pernah lihat gemerlap. Tapi kalau lentera atau cahaya lentera itu dia bertahan lama walaupun tidak bergemerlap seperti kembang api di sudut pojok cahaya lentera. Dia akan mati pada masanya atau dimatikan. Tertiup angin misalnya, ditiup seseorang dan mati gelap, tapi dia akan bertahan lama sesuai dengan ketahanan dia. Sebuah lentera kita taruh di pojok dengan minyak di dalamnya. Kalau minyaknya habis, dia akan habis. Nah, kita ibaratkan seperti itu value itu. Jadi berkesinambungan, bukan seperti kembang api tadi, firework tadi, gemerlap, indah, bercahaya, membuat suatu yang wah, dan biayanya juga besar. Biayanya tinggi untuk mencapai kegemerlapan itu. Bandingkan dengan cahaya lentera di pojok ruang, dia akan mati dengan sendirinya apabila bahan bakarnya habis atau dimatikan, selesai. Jadi, oke, rekan-rekan sekalian, itu sekedar ilustrasi saja antar kegemerlapan kembang api firework dengan lentera atau cahaya lilin atau cahaya di pojok ruang dari sebuah lampu tempel misalnya. Dia akan bertahan lama walaupun tidak segemerlap firework atau kembang api. Oke, kita ulas kembali bahwa kompeten itu adalah sebuah kata sifat yang sifatnya adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu proses pekerjaan tertentu. Sedangkan kompetensi adalah kata benda yang melekat pada orang itu, menggambarkan seseorang itu, kemampuan seseorang melakukan suatu pekerjaan yang tertentu dan secara berkesinambungan dan terus menerus, dan dia bisa mengaplikasikannya di dunia nyata dan terbangun suatu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Kita melihat bahwa ada 4 C di situ. Kalau kita kelompokkan adalah kita singkat menjadi PRBP. PRBP itu singkatan dari pintar. R-nya itu rajin atau rasa keingintahuan. B itu berani, bersikap. Berani dengan nekat berbeda ya. Berani itu bisa mengukur suatu suatu tantangan.
Tapi kalau nekat biasanya tidak memperhitungkan itu dulu, bagaimana nantinya, itu berbahaya ya. Jadi berani dengan nekat itu berbeda. Dan yang terakhir adalah peduli. Kepada siapa lagi kita untuk berpeduli untuk mengembangkan skill kita, kemampuan kita, kompeten kita kepada rekan-rekan sejawat kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan karena kita dalam hal ini masih belajar. Dan sekali lagi, salam kompeten, Indonesia hebat, Indonesia unggul. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk kelangsungan video ini. Salam dari kami, Nurmansyah Project 19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.